Di balik pesona alam dan budaya Sabah serta Sarawak, suara ketidakpuasan mulai terdengar semakin keras. Dua negara bagian yang kaya sumber daya ini kini menjadi sorotan utama di media sosial. Bukan hanya soal wisata, melainkan tuntutan untuk kemerdekaan. Malaysia terdiri dari 13 negara bagian, namun ketimpangan antara semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, khususnya Sabah dan Sarawak, semakin terasa. Meskipun kedua negara bagian ini menyumbang besar pada perekonomian nasional, pembangunan di Sabah dan Sarawak masih tertinggal jauh. Ketidakpuasan ini memicu gerakan yang menuntut otonomi lebih besar, bahkan kemerdekaan penuh. Inilah kenyataan di balik gelombang keinginan Sabah dan Sarawak untuk berpisah dari Malaysia. Sarawak dan Sabah, dua negara bagian di Malaysia Timur, memiliki ciri khas yang unik, baik dari segi demografi, kekayaan sumber daya alam, maupun dinamika sosial dan politiknya. Sarawak dengan ibu kota di Kuching dihuni oleh sekitar 2,8 juta jiwa. Keberagaman etnis di wilayah ini mencerminkan sejarah panjang interaksi antara suku-suku asli seperti Iban, Bidayuh, dan Melanau dengan komunitas Melayu dan Tionghoa. Keanekaragaman ini juga tercermin dalam aspek keagamaan, di mana penduduknya menganut berbagai kepercayaan, seperti Kristen, Islam, serta kepercayaan tradisional. Sebagai negara bagian yang kaya akan sumber daya alam, Sarawak memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Selain hasil hutan yang menjadi sektor andalan ekonominya. Namun meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya ini masih menjadi perdebatan. Banyak yang merasa bahwa alokasi pendapatan lebih banyak mengalir ke pemerintah federal, sementara daerah justru merasa tertinggal. Sementara itu, Sabah yang ibu kotanya terletak di kota Kinabalu memiliki populasi yang lebih besar, sekitar 3,9 juta jiwa. Seperti halnya Sarawak, Sabah juga dihuni oleh beragam kelompok etnis, seperti Kadasan, Dusun, Bajau, dan Murut. Keberagaman agama di Sabah juga sangat terlihat dengan mayoritas penduduknya menganut Islam dan Kristen, serta sebagian masih mempertahankan kepercayaan tradisional. Dari segi ekonomi, Sabah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama di bidang minyak dan gas. Wilayah ini juga dikenal dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya, menjadikannya sebagai salah satu destinasi utama ekowisata di Malaysia. Namun meskipun kaya akan sumber daya alam, Sabah masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya dan pemerataan pembangunan. Infrastruktur di banyak daerah masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah semenanjung Malaysia. Banyak komunitas di pedalaman yang masih kesulitan untuk mengakses listrik, air bersih, dan layanan kesehatan. Di samping itu, representasi politik di tingkat federal juga menjadi isu sensitif. Dengan banyak masyarakat Sabah dan Sarawak merasa bahwa suara mereka kurang didengar dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Isu mengenai keinginan Sabah dan Sarawak untuk berpisah dari Malaysia semakin memanas, terutama sejak 16 September 2024. Pada hari itu, sebuah aksi simbolis yang mengguncang hubungan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur terjadi di Melbourne, Australia. Dalam aksi tersebut, sekelompok orang menurunkan bendera nasional Malaysia jalur gemilang dan menggantinya dengan bendera Sabah dan Sarawak. Peristiwa ini yang direkam dalam video berdurasi lebih dari 5 menit cepat menyebar dan menjadi viral, memicu respon keras dari pemerintah Malaysia. Akibat peristiwa ini, Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM) segera membuka investigasi berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Insiden ini bukan sekedar aksi spontan, melainkan bagian dari gerakan yang semakin menguat untuk menuntut kemerdekaan Sabah dan Sarawak dari Federasi Malaysia. Ketimpangan pembangunan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur telah menjadi sumber ketidakpuasan yang semakin terasa. Meskipun Sabah dan Sarawak kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, keduanya merasa bahwa pembagian hasil kekayaan ini tidak adil. Meskipun mereka menyumbang sebagian besar pendapatan negara dari sektor minyak dan gas, kedua wilayah ini masih tertinggal dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. Sejak pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak sudah menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan struktural. Perjanjian Malaysia 1963 yang seharusnya menjamin hak-hak istimewa bagi kedua wilayah ini seringkali diabaikan atau dilaksanakan dengan sangat lambat. Meskipun Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengklaim telah memenuhi beberapa tuntutan dalam 2 tahun pemerintahannya, banyak pihak di Sabah dan Sarawak masih merasa bahwa perubahan yang terjadi terlalu kecil dan lambat. Ketidakpuasan yang semakin meningkat ini memunculkan berbagai gerakan yang menuntut otonomi lebih besar, bahkan kemerdekaan penuh.
Salah satu kelompok yang diselidiki terkait insiden di Melbourne adalah Republik Sabah Kalimantan Utara, RSNB, sebuah organisasi yang terdaftar di Australia. Selain RSNB, berbagai organisasi masyarakat dan partai politik di Sabah dan Sarawak telah lama menyerukan diadakannya referendum untuk menentukan masa depan mereka. Pada tahun 2021, memorandum referendum yang ditandatangani oleh berbagai tokoh politik dan organisasi masyarakat di Kuching, Sarawak menegaskan keinginan mereka untuk berpisah dari Malaysia. Ketegangan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur terus meningkat, salah satunya dipicu oleh cara pemerintah federal menangani tuntutan Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Meskipun 11 dari 29 tuntutan telah diselesaikan, banyak isu fundamental seperti hak atas landas kontinen, royalti minyak, dan pembagian kursi di Parlemen Federal masih menggantung. Birokrasi yang berbelit-belit serta dominasi politik di Kuala Lumpur membuat proses negosiasi menjadi lambat dan penuh hambatan. Jika ketimpangan ini terus berlanjut, masa depan Federasi Malaysia akan semakin dipertanyakan. Sementara partai-partai politik di Sabah dan Sarawak berusaha memperkuat posisi mereka dalam sistem federal. Gerakan kemerdekaan di kedua wilayah ini semakin mendapat momentum. Insiden yang terjadi di Melbourne mungkin hanyalah salah satu dari banyak aksi protes yang akan datang, menunjukkan bahwa suara Sabah dan Sarawak untuk menentukan nasib mereka sendiri semakin lantang dan tidak bisa lagi diabaikan. Isu mengenai masa depan Sarawak dan Sabah sebagai bagian dari Malaysia memang telah lama menjadi perdebatan yang hangat. Dalam skenario ini, terdapat dua alternatif utama. Pertama, menjadi negara merdeka, atau kedua, bergabung dengan Indonesia. Secara geografis dan budaya, pilihan kedua sering menjadi opsi yang dibahas, mengingat letak Sarawak dan Sabah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan, serta adanya kesamaan etnis dan sejarah dengan beberapa daerah di Indonesia. Sarawak dan Sabah juga memiliki hubungan budaya yang erat dengan Indonesia, terutama Kalimantan. Beberapa kelompok etnis seperti Dayak, Iban, dan Kadasan Dusun memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Bahasa Melayu yang digunakan di kedua negara bagian ini juga sangat mirip dengan bahasa Melayu yang dipakai di Indonesia. Dari segi ekonomi, Sarawak dan Sabah kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan hasil hutan yang sangat mirip dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan di Indonesia. Ini bisa menjadi faktor penting yang mempermudah integrasi jika mereka memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Namun opsi untuk berpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka juga tidak tanpa tantangan besar. Meskipun Sarawak dan Sabah memiliki sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang masih tertinggal bisa menjadi hambatan besar dalam membangun perekonomian mandiri. Mereka akan dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan sistem pemerintahan sendiri, membangun pertahanan nasional, serta mencari mitra dagang yang bisa mendukung stabilitas ekonomi mereka. Selain itu, keberlanjutan program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini bergantung pada kebijakan federal Malaysia juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika Sarawak dan Sabah memilih untuk bergabung dengan Indonesia, ada beberapa potensi, keuntungan, dan tantangan yang perlu diperhatikan. Dari sisi keuntungan, kedua wilayah ini akan menjadi bagian dari negara dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus pada pembangunan di Kalimantan, khususnya dengan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Ini tentunya membuka peluang besar bagi Sarawak dan Sabah untuk mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengembangan infrastruktur dan ekonomi. Namun tantangan terbesar terletak pada proses integrasi yang harus dilakukan, terutama dalam aspek hukum, politik, dan administrasi. Sarawak dan Sabah sama ini menganut sistem hukum yang lebih mirip dengan sistem hukum Malaysia dan Inggris. Transisi menuju sistem hukum Indonesia yang berbeda bisa menjadi sebuah hambatan yang memerlukan perhatian serius. Di sisi lain, Malaysia tentu tidak akan dengan mudah melepaskan dua negara bagian ini, mengingat betapa pentingnya peran Sarawak dan Sabah dalam perekonomian nasional. Kehilangan kedua wilayah ini berarti kehilangan sebagian besar cadangan minyak dan gas negara, yang tentu saja akan berdampak besar pada stabilitas ekonomi Malaysia. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memisahkan diri kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan politik yang sangat kuat dari pemerintah Malaysia. Secara keseluruhan, baik opsi untuk merdeka maupun bergabung dengan Indonesia memiliki tantangan dan potensi masing-masing. Pilihan terbaik bagi Sarawak dan Sabah akan sangat bergantung pada kehendak masyarakatnya, kondisi politik regional, dan bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, merespon perubahan yang akan terjadi.